Baik, kita akan bahas pada pertemuan ini mengenai gelombang, ya. Gelombang ini sebenarnya sudah kalian pelajari di permulaan itu di kelas 8 SMP. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Ya, gelombang ini merupakan atau pengertiannya getaran yang merambat. Gitu. Nah, nanti kalian bisa buka-buka lagi materi di kelas 8 mengenai gelombang, atau boleh kalian baca literasi buku yang ada di rumah kalian, ya. Gelombang merupakan getaran yang merambat, di mana gelombang itu membawa energi. Nah, sebagaimana yang dicontohkan kemarin ketika kita berjemur, maka salah satu contoh dari perambatan energi melalui gelombang cahaya matahari. Gelombang menurut mediumnya dibagi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik itu gelombang yang memerlukan medium untuk merambatnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium. Nah, ini contohnya yang kemarin ya, sinar matahari. Ini ada beberapa contoh mengenai gelombang. Pertama, ini ada gelombang air laut. Nah, ini gelombang air, termasuk ke dalam gelombang mekanik karena memerlukan medium. Namanya juga gelombang air, berarti mediumnya air ya. Ada lagi, ini juga sama, gelombang air. Ini riak air ya, ini sama gelombang mekanik. Nah, yang selanjutnya ini ada gelombang ya, ini gelombang bunyi, ini juga termasuk gelombang mekanik. Nah, makanya para astronot itu di luar angkasa menggunakan radio untuk berkomunikasi. Jadi gak bisa kalau di luar angkasa kita buka helm gitu ya, terus ngobrol walaupun berdekatan, berhadapan, kita tidak akan bisa mendengar suara teman kita. Nah, berikut ada contoh gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di kelas 12. Yang pertama ini gelombang apa? Ini buat rongsen ya, sinar X. Nah, sinar X ini berarti gelombang yang termasuk gelombang elektromagnetik. Ada lagi ini gelombang radar, betul, ini untuk mencari jejak pesawat bisa ya, jejak suatu benda. Ada lagi ini kemarin sudah kita bahas sedikit ya, ini tentang termogam. Nah, termogam ini dia memancarkan sinar inframerah. Oke. Ada lagi yang ini, gambar apa ini yang buat masak, nih gelombang mikro atau microwave artinya ya. Nah, yang ini warna-warni, ini cahaya tampak disebutnya. Jadi ini warna-warna yang bisa kita lihat. Karena ada gelombang cahaya tampak ini, maka kita akan bisa membedakan mana warna merah, kuning, hijau, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Itu gelombang berdasarkan mediumnya. Nah, kalau gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya juga sama, dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, yang gambarnya seperti ini, gelombang sinusoidal gitu ya. Ini di matematika, ini gelombang sinusoidal, ininya seperti ini gelombangnya. Atau contoh lainnya, ketika kalian bermain tali digerakkan atas bawah, kita memberikan getarannya ke atas dan ke bawah, tapi si tali gelombangnya merambatnya ke depan. Nah, itu artinya arah getarnya ke atas, bawah, sedangkan arah rambatnya ke depan, artinya itu tegak lurus. Maka gelombang yang seperti ini dinamakan gelombang transversal. Berikut contoh gelombang transversal. Nah, gelombang transversalnya yang berjalan ini ya, bergerak. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, gelombang contohnya gelombang pada tali yang kita gerakan atas bawah, arah getarannya ke sini, tapi arah rambatnya ke kanan gitu ya. Nah, ini contohnya. Set, ini gelombang transversal. Bagaimana dengan gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarnya sama dengan arah rambatnya. Contohnya pada selingki. Tahu kalian ini mainan anak kecil.
Kalau yang biasanya anak-anak kecil itu punya mainannya dari plastik, tapi ini dari seperti besi atau kawat gitu. Maaf, bukan kawat, seng. Jadi nanti digerakkannya dari samping kasih getaran. Oke, itu ya. Gelombang longitudinal itu kalau kita kasih gerakan ke kanan, ke kiri, maaf. Gelombang longitudinal itu kalau kita beri gerakan ke kanan, ke kiri, nah seperti ini. Kan ibu kasih geraknya kanan kiri, tapi dia juga tetap merambatnya ke kanan gitu ya. Nih, kasih gerakan nah ini pada selingki. Ini contohnya atau animasinya bentuknya enggak lingkaran ya, karena ibu tidak menemukan ini bentuknya kayak pegas lah, anggap saja ini bentuknya lingkaran. Di sini kalian bisa lihat ada regangan dan ada rapatan. Nah, yang agak hitam itu rapat, yang lebih pudar warnanya itu renggangan. Bagaimana dengan gelombang berdasarkan amplitudonya? Gelombang berdasarkan amplitudonya juga dibagi dua. Ada yang namanya gelombang berjalan, ada yang disebut juga gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudonya tetap. Sedangkan gelombang stasioner, gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Nah, bagaimana gambarnya atau bentuknya? Gelombang berjalan ini bentuknya seperti ini. Jadi ini seperti tidak ada ujungnya. Ketika kita getarkan, terus digetarkan, maka seperti inilah gelombangnya. Tapi untuk gelombang stasioner, ujungnya ada ujungnya. Ini diikat, ada juga yang diikat. Ini diikat tetap, sehingga dia akan timbul gelombang pantul. Nah, seperti ini. Ada pantulannya. Kalau yang gelombang berjalan tidak ada. Nah, gelombang stasioner juga ada yang ujungnya bebas, tapi dia tetap ya ada ujungnya. Jadi ini diikat pakai cincin. Jadi ketika dia digetarkan, maka si cincinnya ini akan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Jadi gelombang stasioner bentuknya pasti ada gelombang pantulannya seperti ini, gitu ya. Untuk pertemuan kita, untuk bab yang pertama ini kita akan bahas mengenai gelombang mekanik dulu. Yang akan diperdalamnya itu gelombang transversal tadi ya, gelombang yang sinusoidal tadi yang ada gunung-gunungnya. Ini bentuknya yang tadi ya. Nah, ini gelombang transversal. Ini Y-nya itu simpangan sini terhadap waktu. Dalam gelombang transversal ini puncak-puncak ini disebut amplitudo atau simpangan maksimum. Nah, ini simpangan maksimum. Yang ini juga sama, simpangan maksimumnya. Ini bentuknya posisinya di bawah. Tapi biasanya tinggi ini sama tinggi ini sama. Yang di atas ini namanya bukit. Kalau yang di bawah namanya lembah. Yang dikatakan satu gelombang itu panjang satu gelombang, atau disebut juga panjang gelombang. Panjang satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi satu gelombang itu segini nih. Berarti untuk gelombang yang ibu contohkan yang ini berarti ada berapa gelombang nih? 1, 2, setengah ya. Jadi ini 2,5 gelombang. Dalam menentukan panjang gelombang, kalian boleh lihat yang ini, satu gelombangnya seperti ini, atau kita geserkan. Nah, ini 1/4, setengah, ini 1/4. Jarak antara dua lembah yang berdekatan. Jadi ini lembah satu, ini lembah yang kedua. Atau bisa juga segini gelombangnya. Nah, dari ujung sini sampai sini. Jarak antara dua puncak yang berdekatan. Itu satu gelombang, ya. Jadi panjang gelombang itu panjang satu gelombang. Nah, ada juga yang dinamakan dengan perioda. Perioda itu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jadi kalau satu gelombangnya kita sampai sini, nah berarti satu periodanya itu waktu untuk menempuh segini gitu ya. Nah, ada juga selain perioda itu frekuensi. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Nah, itu frekuensi. Itu ya. Itu
beberapa besaran dalam gelombang. Atau ada contoh satu lagi. Ini kita lihat. Nah, ini terlihat tangan ya. Set. Nah, ini. Di sini ada rapatan, di sini ada renggangan. Satu gelombang pada gelombang longitudinal itu yang ini. Jadi terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Rapatan dan renggangan. Kalau tadi yang di gelombang transversal, satu gelombangnya itu satu bukit, satu lembah. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian, silahkan tuliskan atau lengkapi di catatan kalian mengenai besaran-besaran dalam gelombang yang tadi disebutkan, atau lengkapi dengan cara literasi ya, yaitu tentang amplitudo, frekuensi, perioda, panjang gelombang, tetapan gelombang, cepat rambat gelombang. Nanti kalian lengkapi pengertiannya dan persamaannya gitu ya. Baik, silahkan, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.